Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 295. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas. Wa anhu itu dari dia, maksudnya Ibnu Abbas. Annan nabiyya, bahwa Nabi sajada, sujud bin najmi, karena membaca surat An-Najm, surat ke-53 ya. Maksud Najm di sini adalah surat An-Najm ayat 59. Ya, di sana ada firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah karena ucapan ini ta'jabun, kalian kagum, wa tadhakun, dan tertawa, wala tabkun, tidak menangis, wa antum samidun, dan kalian tetap pada perbuatan kalian, fasjudu, maka sujudlah kalian, wa'budu, dan ibadahlah. Jadi ada kata-kata maka sujudlah. Apa kesimpulan hadis ini? Tusannu sajadatut tilawah lil qari fi kulli maudhi' tushra'ul qira'ah. Disunahkan sujud tilawah, sujud karena membaca. Membaca ayat ini, surat 53, ayat 59 sampai 62. Sawaun kana fi salatin am fi ghairiha, baik sedang sholat ataupun di luar sholat. Wala tushra'u li qirati junubin wa sakaran. Tapi sujud tilawah tidak dianjurkan untuk orang yang junub dan orang yang mabuk. Li'anal qira'ata ghairu masyru'in lahuma, karena tidak masyru' untuk keduanya, ya, tidak recommended ya. Wa tusannu sajadat tilawah lil mustami'. Sajadat tilawah ini, sujud tilawah ini ya, disunnahkan untuk mustami', untuk pendengar. Ai qasidal istima' haitsu nubdi balahul istima' li qiraatil Qur'anil Karim. Artinya orang yang sengaja mendengar, menyimak, bahasa Indonesianya menyimak. Artinya orang yang sengaja mendengar, karena Quran apabila dibaca ya, kita diminta untuk mendengarkannya. Nah, kalau kita dengar ayat-ayat ini, sunnah sujud tilawah. Sawaun kanal qari sobian mumayyizan awi mera'atan aw rajulan, baik si pembaca itu ya, suara itu timbul dari pembaca anak-anak, yang baca anak-anak, atau perempuan atau laki-laki. Wasawaun kanal qari muhdatsan aw kafiran, dan yang baca itu baik muhdats, orang yang berhadas, tidak berwudu, atau yang baca orang kafir.
walaupun yang baca itu orang kafir. Walau min tilfazin, meskipun dari televisi. Ya, walaupun kita dengar suara itu timbul dari televisi. Au musajjalah, atau rekaman. Wasawaun sajadal qari am lam yasjud. Begitu juga apakah yang baca itu sujud atau tidak, yang dengar sunnah sujud. Ya, jadi kalau dia nggak sujud, yaitu urusan dia dengan Allah, karena itu sunnah. Walakin tataq sajadah lil mustami' idza sajala qari. Tapi orang yang menyimak itu bertambah kuat sujud tilawahnya jika yang baca sujud. Yang baca sujud itu lebih kuat ya untuk pendengar melakukan sujud. Wala yasjudu liqiraati naim. Seseorang tidak perlu sujud jika yang baca itu orang lindur, orang lagi tidur, ya karena dia mungkin sedang menghafal, jadi ngeranyam itu baca ayat ini. Nah, itu tidak dianjurkan. Wala sahin li adami qasya qiraah, dan tidak pula orang yang lupa. Orang yang lupa baca Quran, ya. Karena apa? Li adami qasdihi bal qiraah, karena mereka melakukan bacaan itu tidak sengaja. Kama la yasjudu mustami idza kana fi salatin wa kana qari fi ghairi salah. Sebagaimana jika yang dengar itu sedang sholat. Yang dengar sedang sholat, yang baca lagi tidak sholat. Ya, kita sholat di samping pembaca. Oh, dia lagi baca ayat ini. Nah, kita lagi sholat. Kita tidak dianjurkan sujud. Yang kedua, tusannu sajadat tilawah lil musalli idza kana munfaridan. Dianjurkan sujud tilawah bagi orang yang sholat jika munfarid, sholatnya sendiri. Wa qara ayatan fi sajadah, dan dia membaca ayat sajadah. Tapi wala yasjudu musalli al munfarid li qarat musallin akhar. Orang yang lagi sholat tidak perlu sujud tilawah ketika mendengar bacaan yang dibaca oleh orang sholat yang lain. Jadi ada beberapa orang sholat, bacaannya sama-sama keras, ya, nggak nyambung, artinya bukan tidak terikat imam dan makmum. Dia baca, kita baca. Nah, dia baca ayat sajadah, kita tidak menjadi makmum dia, nah, kita tidak dianjurkan sujud tilawah. Wa tusanu sajadah tilawah lil imam. Bagi imam dianjurkan sujud tilawah kalau dia membaca ayat-ayat sajadah, ya. Jadi sunnah saja. Wa huwa kal munfarid, sama dengan orang yang sholat sendiri. Wa tusanu sajadah tilawah lil makmum idza sajal imam. Bagi makmum disunnahkan mengikuti imam kalau si imam itu sujud, ya. Wa ilam yasjud imam lam yasjud makmum. Kalau imamnya nggak sujud, jangan sujud. Karena kan gerakan makmum harus ikut imam, ya, sepanjang tidak dilarang. Fa in khalafa wa sajada wa batalat sholatu. Kalau dia berbeda, imamnya nggak sujud walaupun baca ayat tilawah. Contohnya suratul Alaq yang sering tidak sujud imamnya, ya, karena di ujung surat. Ya, contohnya wasjud waqtarib. Nah, itu kan dalam juz amma itu ada 2 sujud, ya. Wa idza quri'a surat insyiqaq. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Orang-orang kafir itu kalau Quran dibacakan nggak sujud. Kan Quran lagi nyindir nih sifat orang kafir, kalau Al-Quran dibaca dia nggak sujud. Nah, yang baca ini nggak ngerti, dia nggak sujud,
Nah, justru itu lagi disindir ya oleh Allah. Orang kafir itu kalau Quran dibaca nggak sujud, nah, dia nggak sujud. Kemudian wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah, nggak sujud, padahal kan perintah. Wasjud waqtarib, suratul Alaq. Jadi mungkin imam kerok, karena itu akhir dari surat. Tentunya nggak usah kerok, nggak usah apa. Wasjud waqtarib, silakan dia lanjutkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allahu Akbar, nggak apa-apa benarnya, sebab Quran itu satu kesatuan, nggak usah merasa kagok ya. Nah, kita lanjutkan. Walakin yustahab ayasuda ba'da salatihi liyatadarakaha. Tetapi kalau imam nggak sujud, sunnah ya seseorang yang jadi makmum tadi sujud setelah sholatnya selesai. Setelah sholatnya selesai dia boleh sujud. Yang ketiga, al hadis dalilun ala sujud fil mufassal. Hadis ini menjelaskan tentang sujud pada surat-surat mufassal. Surat mufassal itu adalah surat-surat yang dimulai surat ke-49, surat Al-Hujurat sampai akhir, itu namanya mufassal. Ya, sedikit tapi padat, padat tapi sedikit, mufassal. Wa minhu suratun Najm. Di antara mufassal itu surat Najm. Karena surat Najm surat ke-53 ya. Jadi setelah 49. Khilafan li Malikin kama sabaq. Berbeda dengan Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik, surat-surat yang di dalamnya ada sajadah yang masuk dalam mufassal itu tidak dianjurkan sujud, kata beliau. Gimana kita menyikapinya? Mushaf kita itu sudah ada tanda ya, terutama yang di Arab Saudi, yang berasal dari Arab Saudi, cetakan Arab Saudi. Jadi mereka itu sudah bermusyawarah, nah, sujud apa enggak nih, nah, jadi dikasih tanda, mereka udah sepakat untuk sujud. Jadi ada tandanya tuh ya. Kalau saudara sering baca Quran tapi kalau nggak baca ya susah ngomong. Ada tandanya sujud. Jadi gambar-gambar yang ada di seputar mushaf itu bukan hiasan, ada maksudnya. Nah, ini kita harus pelajari apa ini, gambar ini gambar apa. Contohnya ada ain, kan suka ada ain itu, ya. Itu artinya Rasulullah sujud di situ, Rasulullah rukuk di situ, yang ada ainnya itu. Ya, itu kebiasaan Rasulullah rukuk di situ. Kurang lebih ada yang selembar, ada yang setengah lembar, tergantung ini ainnya itu di mana. Ya. Yang keempat, dari Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajadah fil Quran. Rasulullah mendiktekan 15 tempat sujud dalam Quran. Ya, Rasulullah mendiktekan 15 tempat sujud, sujud tilawah maksudnya. Dalam Quran itu ada 15. Minha salasun fi mufassal. Dalam surat mufassal ada 3. Wa fil hajj sajadatan. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ada 2. Qala Abu Dawud ruwiya an Abi Darda anin Nabi ihda asyara sajadatan. Tapi riwayat Abi Dawud ada 11, bukan 15. Wa mutafaq ala ihda asyara sajadatan wal ikhtilaf fi arba'ah. Karena itu yang 11 adalah yang disepakati. Sisanya yang 4 itu tidak disepakati. Ya, tapi itu tadi sudah ada di mushaf. Apa yang ada sudah, karena kita tidak pandai beristihad ya. Jadi senior-senior kita itu berbeda pendapat. Nah, kita gimana? Nurut yang mana? Yaitu yang paling kuat. Yang paling kuat itu dikasih tanda. Ada musujud fi najm dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an.
qara'tu 'alan nabi anajma falam yasjud fiha. Dari Zaid bin Thabit, aku pernah membacakan surat An-Najm kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak sujud. Ya, tidak sujudnya Rasulullah bukan berarti enggak sunnah. Ya, bukan berarti enggak sunnah, kan hukumnya sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan ya enggak dapat dosa. Falam yasjud. Jadi apa kesimpulannya hadis ini? Yaitu dalam fasjudu wa'budu, dalam surat An-Najm ya. La yustahab sujud fi qiraati suratin Najm. Tidak dianjurkan sujud dalam qiraah suratun Najm. Ya, jadi pemerintah Arab Saudi sebagai pemerintah yang berkomitmen mengurangi adanya perselisihan di umat Islam, di kalangan umat Islam, maka itu mereka bersepakat. Apa persoalannya? Contohnya persoalannya ada 200, terus diteliti. Maka dibuatlah kesepakatan. Yang disepakati berapa? 150. Nah, yang 50 ini ikhtilaf. Boleh ya, boleh tidak. Ya. Sebenarnya semakin berkurang kesepakatan, semakin nyaman buat kita. Sebab kesepakatan itu kan tali yang mengurangi kebebasan kita. Contohnya ayat sajadah ini ada 15, yang disepakati cuma 5. Contohnya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 5. Milih yang mana? Yang 5, milih yang sedikit. Karena ketentuan agama ini tali, semakin banyak kita semakin nggak bisa bergerak tuh. Ya, jadi semakin longgar semakin bebas, kita leluasa, boleh menjalankan, boleh tidak. Itu tuh. Contohnya sholat rawatib, sunnah rawatib. Ada 2 hadis. Satu dari Aisyah yang mengatakan jumlahnya ada 12. Rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah. Itu ada 12 menurut Aisyah. Nanti ada berita lagi dari Ibnu Umar kalau nggak salah, 10. Nah, kita sepakat 10. Nah, yang satu lagi jadi 12, itu longgar buat kita, ya kan? Yaitu sebelum zuhur ada yang ngerjain 2, berarti jadi 10 qobliyahnya tuh. Ada yang 4, berarti jadi 12. Ya. Barang siapa yang melazimkan sholat tersebut, maka dia akan mendapat kapling surga. Nah, ada tambahan kapling. Ya udah masuk surga, tapi ada kaplingnya. Jadi jangan sekedar masuk surga, tapi nggak ada tempat. Ya, makin banyak tempat, makin bagus. Membangun masjid, kasih lagi kapling. Sholat qobliyah, rawatib, kasih lagi kapling. Jadi nggak jenuh gitu loh. Apalagi di surga nanti sudah tidak ada kegiatan. Tidak ada taklif, tidak ada beban lagi. Kalau di dunia kita kan bergantung dengan gerak matahari. Matahari tergelincir, sholat zuhur. Miring, asar. Terbenam, maghrib. Gitu kan? Terus mengikuti gerak matahari. Nah, nanti di surga sudah tidak ada matahari. Jadi nggak perlu ada sholat lagi. Jadi kegiatan kita itu apa? Sholat enggak, puasa enggak, kan terlalu banyak nganggur. Nah, itu banyak kapling-kapling. Diisi dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Bidadari juga bukan cuma satu, banyak. Nah, apa nggak cemburu? Nggak ada cemburu di sana. Malah mereka merasa senang. Ya, kalau orang tuh pikirannya jernih, suaminya lebih dari satu, pasangannya senang. Yang satu
ngerajang bawang merah, yang satu bawang putih, aduh demennya itu kan. Yang satu nyiapin kompor, yang satu, aduh udah bahagia. Tapi kita kan dimasuki oleh rasa dengki, ya kan? Punya anak banyak makin bagus, apalagi di negara demokrasi. Yang penting kita didik anak kita saleh. Yang satu jadi jenderal, satu laksamana, satu direktur utama, satu owner. Makin banyak makin bagus. Kalau sukses ada kalaunya. Kalau gagal tuh ya bisa mati berdiri. Nah, kita lanjut. La yustahab sujud fi qiraati suratin najm wa akhadha bidzalika Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik tidak disunahkan sujud tilawah dalam surat ke-53 ini. Li'anna Zaid bin Thabit min ahli Madinah, karena Zaid bin Thabit penduduk Madinah. Zaid bin Thabit ini siapa? Sekretaris Rasulullah, ya. Zaid bin Thabit. Wa qiraatu biha kanat fil Madinah. Jadi pegangan Imam Malik adalah potret penduduk Madinah. Jadi pegangan dari Imam Malik adalah amalu ahlil Madinah. Amal ahli Madinah, amal penduduk Madinah. Jadi Rasulullah kan dalam mengundang-undangkan ketentuan itu ada di Madinah, ya. Lalu beliau dikitari oleh sahabat merutinkan terus saja sehingga tercipta kultur, tercipta masyarakat Madinah. Nah, itu yang menjadi potret yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik. Jadi menurut beliau kalau ada perselisihan, bagaimana orang Madinah melakukannya? Enggak melakukan, berarti boleh. Tuh, ya, itu pegangan dari Imam Malik. Kitabnya namanya Muwatta. Itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Nah, cuma kebanyakan dilihat dari sisi hadis, kitab Muwatta ini banyak hadis mursal. Hadis mursal itu apa? Tidak nyambung kepada Rasulullah. Tidak nyambung apa berarti salah? Belum tentu salah. Karena yang dipegang itu kan tabi'in. Jadi tabi'in itu generasi ketiga. Generasi pertama Rasulullah dan sahabat. Yang kedua tabi'in. Nah, beliau tuh tabi'ut tabi'in. Imam Malik, ya, abad kedua beliau. Nah, kita lanjutkan. Khilafan li hadis Ibnu Abbas anhuma anan nabiyya sajada bin najm. Kecuali berbeda dengan hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sih sering menyertai Rasulullah. Kalau kata Ibnu Abbas baca, ya, Rasulullah sujud tilawah. Nah, tapi kalau menurut Zaid bin Thabit tidak. Ya, kalau menurut saya sih sunnah sih, ya. Jadi boleh jadi Zaid bin Thabit tidak mengerjakannya gitu. Kalau dikerjakan kan dapat pahala. Enggak ya nggak apa-apa. Wa sajada ma'ahul muslimun wal musyrikun wal jin wal insu fa innahu kana bimakatil mukarramah. Dan sujud bersamanya umat Islam, orang musyrik, jin dan manusia. Fa innahu kana bimakam mukarramah. Karena Ibnu Abbas ada di Mekah. Ya, jadi surat An-Najm ini turunnya di Mekah katanya. Wa sujudu musyrikin li sama'im asma'i asna'im fis surah. Bukan orang Islam saja yang sujud, tapi orang musyrik juga sujud. Kenapa kok orang musyrik sujud? Karena ada Tuhan-Tuhan mereka yang disebut Lata wal Uzza, itu wa manata tsalitsatal ukhra. Kan surah An-Najm kan wan najmi idza hawa ma sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Nah, dan ada Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini adalah berhala-berhala yang disucikan oleh orang musyrik. Disebut, ya, dia sujud gitu. Ya, orang musyrik ini sujud. Kemudian ujiba antar sujud bin najm anna Rasulullah taraka sujud taratan wa fi'lahu tarakan. Nah, maka kata ulama, ya, kata ahli-ahli hadis dalam soal
sujud atau tidak sujudnya Rasulullah membaca surat An-Najm ini itu tidak terus menerus. Kadang beliau sujud, kadang enggak. Ini hukumnya sunnah. Wa hadza dalilun nadb. Ini satu dalil bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Wa sunniyatu li sujud tilawah awalam yasjud liman in arid bidzalik, atau karena ada sesuatu yang kita nggak tahu apa penghalangnya gitu ya. Apa yang menjadi penyebab Rasulullah tidak sujud. Wa yahtamil ayakunan nafyu fi adami sujud bin najm wal insyak wal alaq ayin fil mufassal huwa adamul muwadzabah ala dzalik. Ya, jadi kenapa ada yang mengatakan tidak sujud? Karena adamul muwadzabah. Rasulullah tidak merutinkan. Ya, jadi yang dalam suratul juz amma kan ada dua, yaitu wa idza quri'a alaimul qur'anu la yasjudun dengan wasjud waqtarib. Nanti ada lagi di surat An-Najm 3 ini. Nah, ini diperselisihkan. Kadang Rasulullah sujud, kadang enggak. Li'anal mufassal taksuru qira'atuhu fi shalah fatarku sujud fi katsiran li'ala takhtali salat al ma'mumin. Karena mufassal itu banyak dibaca. Ya. Jadi sering dibaca mufassal itu. Maka Rasulullah menyiasati supaya tidak terlalu banyak gerakan lagi, sebab akan membuat recok. Tapi yang memang tafsir yang benar adalah konfirmasi dari Rasulullah. Ini kan menafsiri perilaku Rasulullah kan, sepertinya begini, kayaknya begini, barangkali begini. Nah, itu belum tentu. Harus ditanya, apa sampean begini? Itu kan harusnya konfirmasi. Seperti sahabat-sahabat ketika menjadi makmum Rasulullah sholat asar, Rasulullah melakukannya 2 rakaat. Karena Rasulullah pencipta undang-undang, pencipta syariat, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ini sholat terupdate ini, jadi sholat asar sekarang 2. Enggak juga sih, Anda koser? Enggak. Nah, kan? Namanya Dzul Yadain, ya kan? Seorang sahabat namanya Dzul Yadain. Tapi nyatanya tadi Anda sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah bertanya kepada makmum tadi, benar saya tadi sholat asar 2 rakaat? Benar ya Rasulullah. Nah, terus Rasulullah nambahin 2. Berarti ini ada konfirmasi. Tapi tidak semua kejadian dikonfirmasi. Sahabat lebih banyak diam. Nah, diamnya ini membingungkan kita yang lahir belakangan, yang bodohnya nggak ketulungan, susah. Ya, mencoba memahami apa yang terjadi di zaman Rasulullah yang udah lama. Apa ya benar begini, apa begitu, begini, apa ya, itu bingung. Di antaranya warisan yang disampaikan kepada kita dari senior kita adalah sholat tarawih, ya kan? Ada yang melakukannya 20 plus 3, ada yang 20 plus 2 plus 1. Nah, itu kan. Yang melakukan 23 ada 2 gaya. 20 10 kali, tambah lagi 2, tambah lagi 1. Nah, jadi 23. Ada yang 23 2 kali 10 nanti langsung 3. Jadi 23 juga ujungnya. Ada yang 11, ya, 4 kali, jadi 8 plus 3. Tapi ada yang 4 3. Nah, itu gayanya berbeda-beda, stylenya berbeda-beda. Ya silahkan milih saudara. Sebab yang benar dirahasiakan. Nah, itu sama dirahasiakannya Lailatul Qadar. Tanggal berapa nih? Ada yang ngomong 27,
25, pokoknya yang ganjil-ganjil. Nah kalau beda, ada yang ganjil yang genap, ya udah dua-duanya. Jika Anda tetap 10 hari, 10 malam itu iktikaf, pasti dapat. Mau ganjil, mau genap, itu pokoknya hantem terus. Karena suatu saat terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan puasanya mulai besok, ada yang ngomong lusa. Nah, ini kan yang ganjil dianggap genap, genap dianggap ganjil. Udah dihantam aja semuanya. Nggak usah pala pilih. Nah, pasti dapat tuh. Ya, sebab ganjarannya, pahalanya, upahnya tidak sesuai dengan lelahnya. Lelahnya cuma sebentar, pahalanya nggak tanggung-tanggung. Ya, sama dengan 1000 bulan. Lebih bahkan. Karena itu kan khairun, bukan 1000 bulan, lebih baik, lebih. Nah, kita lanjutkan. Ini sebenarnya semuanya ini sujud-sujud tilawah. Apa bisa apa bisa ditinggalkan? Dipotong. Ini sujud tilawah semua. Nah, ini kita lompat sampai sujud syukur ya. Kan tadi sujud tilawah tuh 15 tempat aja. Jadi pedoman buat saudara, bagaimana saya tahu sujud tilawah? Sudah ada tandanya, ya kan? Tapi tanda itu kan saudara kadang-kadang nggak tahu. Ada rambu-rambu tapi nggak ngerti maksudnya apa. Wih, polisi bagus amat nih ngelukisnya. Padahal itu tanda nggak boleh parkir, contohnya. Karena dia nggak paham. Yang paling paham rambu lalu lintas adalah anak TK. Ada gambar-gambar itu, ya. Nah itu. Semuanya ada tanda di mushaf. Nah, jadi kalau ada tanda itu sunnah sujud tilawah. Sekarang sujud syukur. Nah, kita lewati beberapa. Hadis ke-303, lompat ya. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, anna nabiyya ba'atsa aliyan ilal Yaman. Suatu saat Nabi mengutus Ali ke Yaman. Jadi saudara, produksi wahyu ini terjadi selama 22 hari. Katanya itu. 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari katanya. Singkatnya itu di flat jadi 23 tahun. Produksinya. Ya, dari sejak Rasulullah membacakan Iqra sampai wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ada yang mengatakan al yauma akmaltu lakum. Tuh. Untuk wahyu selesai. Tapi setelah wahyu terakhir turun, Rasulullah masih hidup. Kan berarti masih produksi. Nah, produksi ya. Produksi sampai kemudian ucapan terakhir Rasulullah itu balir rafiqul a'la. Balir rafiqul a'la. Jadi ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, yang keluar dari lisan beliau adalah balir rafiqul a'la. Tidak rafiqul a'la yang aku pilih. Maka Aisyah pun tahu bahwa Rasulullah wafat. Jadi tidak, ya, kata-kata rafiqul a'la, saya memilih rafiqul a'la. Ya. Maksudnya apa? Aisyah sudah dibekali pengetahuan dari Rasulullah bahwa kematian datang kepada manusia itu secara mendadak. Bahkan yang mati pun nggak tahu. Yang mau mati pun nggak tahu dia bakal mau mati. Kecuali Nabi. Nah, kalau Nabi nego dulu kedatangannya. Dimulai dengan kedatangannya, Rasulullah tahu. Jadi terakhir ada tamu yang tidak diundang datang. Setelah salam, dipersilahkan masuk. Fatimah apa gitu? Fatimah memberikan pernyataan. Siapa itu Fatimah? Rasulullah bertanya. Enggak tahu ayah.
Tapi kedatangan tamu ini membuat saya merinding gitu. Ya, bulu apa itu? Bulu kuduk. Ada yang bulu Roma. Bulu si Roma. Bulu kuduk kan bulu sini. Ya, kuduk ya. Berdiri gitu. Ini menandakan sinyal ada sesuatu. Yang jelas adalah bulu kuduk saya berdiri. Itu kata Fatimah. Suruh masuk Fatimah. Makhluk itu yang membuat perempuan menjadi janda, anak menjadi yatim. Rasulullah suka menggunakan kata-kata bersayap. Rasulullah tidak mengatakan itulah malaikat maut. Tuh, tapi diputer-puter. Itu makhluk yang membuat perempuan istri-istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Sebab kalau Rasulullah mengatakan itu malaikat maut, mungkin Fatimah akan takut, lari mungkin. Nah itu ya, jadi diberi pilihan. Mau sekarang, apa ada permintaan lain? Nah, tapi Rasulullah mengatakan balir rafiqul a'la. Saya memilih kematian, bahasa kasar. Aku memilih rafiqul a'la. Rafiqul a'la adalah Allah. Saya memilih Allah. Nah, maka ini dimengerti oleh Aisyah sebagai kematian yang dipilih oleh Rasulullah. Kita lanjutkan. Jadi saat Ali diutus ke Yaman, qala fakataba Aliun bi islamihim. Ali memberi kabar kepada Rasulullah bahwa penduduk Yaman masuk Islam. Ya ini mulai expand. Sahabat-sahabat mulai bertebaran. Ada seorang sahabat yang wafat di Cina. Tapi kenapa Indonesia ini nggak masuk ini? Apakah ada sahabat yang masuk ke Indonesia? Ini menjadi pertanyaan sampai sekarang. Maka sejarah mencatat ada situs yang paling tua. Tuh. Ada di Tapanuli. Justru penduduk sekitarnya Kristen. Jadi ada kuburan kuno, tulisannya Arab. Ya, itu diperiksa sudah ratusan tahun gitu. Diperkirakan itu di zaman sahabat. Jadi mereka expand ke situ. Ada juga namanya siapa? Asma apa Aisyah gitu. Kuburan, situs ya. Jadi berbahasa Arab gitu. Nah itu diduga masuknya orang-orang dai-dai ke Indonesia. Jadi menurut penelitian Buya Hamka, dai masuk ke Indonesia itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali. Tapi karena kondisi politik itu lagi goncang di sana, ya. Di Madinah lagi goncang, Ali kan apa tuh istilahnya lagi tidak stabil, terjadi pemberontakan ya. Maka mungkin dai-dai ke sini juga ikut terimbas gitu. Nah, kita lanjutkan. Fadzakar hadis. Jadi Ali memberitahu kepada Rasulullah penduduk Yaman itu masuk Islam. Ya. Qala fakataba Ali bi islamihim falamma qara'a Rasulullah kitab kharra sajidan. Maka saat Rasulullah membaca surat yang dikirim oleh Ali, beliau pun sujud. Ya, sujudnya Rasulullah sujud apa nih? Sujud syukur, bukan sujud tilawah. Ya, karena mendengar mereka masuk Islam, Rasulullah sujud. Apa kandungan hadis ini? Masyru'atu saja syukur lil khabarissar. Disyariatkan kita sujud syukur karena ada kabar yang dadakan, kabar yang menyenangkan datang kepada kita, kita refleks sujud. Ya, tidak diberitakan bahwa Rasulullah wudu dulu.
Tidak diberitakan, tidak ada informasi bahwa Rasulullah itu wudu dulu itu baru sujud. Maka sujud syukur itu adalah sujud spontanitas. Tidak usah wudu dulu terus bawa kompas, mana nih kiblat nih, nggak usah. Sujud aja gitu. Tapi syukur-syukur kalau tahu arah kiblat. Wa dukhuli al-Yaman bi islamihim. Jadi Rasulullah sujud kantisal mujahidin, seperti para mujahid berhasil menang. Wa dukhuli jama'atin bil Islam, dan masuk ya rombongan orang masuk Islam. Nah, itu. Yang kedua, lama anzalal taubat ala Ka'ab bin Malik radhiyallahu wa bashar bidzalika sajada syukran lillahi mimma yadullu ala anna masyaratia saja syukri kanat mutaqarriratan indahum. Saat ada pengumuman bahwa Ka'ab bin Malik diterima taubatnya. Jadi Ka'ab bin Malik ini kesalahannya adalah telat jadwal. Sudah dijadwalkan, sudah disepakati harus berangkat perang, beliau tiba di tempat telat sehingga pasukan sudah berangkat. Karena telatnya ini oleh Rasulullah dihukum, tidak boleh ditegur, tidak boleh diajak ngomong. Kata Ka'ab bin Malik ini sangat menyiksa. Beliau masuk pasar, Assalamualaikum, semuanya bisu. Ya diboikot, tapi boikot sosial. Nggak ada yang senyum. Loh, tumben ini teman biasa, bisa segitu taatnya itu sahabat itu. Ini menurut Ka'ab bin Malik sangat menyiksa. Saya kemana-mana nggak ditegur, kayak orang nggak kenal gitu loh. Ya, diboikot, bayangkan. Nah itu berlangsung beberapa hari. Ada yang mengatakan puluhan hari, ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 3 hari, macam-macam riwayatnya. Setelah itu beliau pun dibebaskan dengan turun ayat. Nah, saat ayat itu turun dan pengumuman pembebasan beliau itu diterima, beliau pun sujud syukur. Ya, jadi itu beberapa kasus-kasus ya yang dialami oleh sahabat. Ini sebenarnya menjadi model, nggak apa-apa sih. Contohnya Ka'ab bin Malik kan model yang nggak enak kan, tapi kan dia dikenang sampai hari kiamat, namanya disebut. Coba kalau dia nggak terlibat kasus, nggak telat tuh, nggak dihukum, namanya nggak akan dikenang, namanya nggak akan dipanggil. Kan kita hidup di dunia ini ada goresan apa kayak gitu, ada petilasannya gitu loh. Jadilah orang kalau mau baik beneran, kalau mau jahat beneran. Dikenang orang, jahat bener, ntar tobat gitu loh maksudnya. Seperti tukang sihir Fir'aun, menghabiskan umurnya dengan kejahatan, tapi di ujung hayatnya dia tobat, dikenang tuh. Qarun, orang yang baik, taat, tapi di akhir hayatnya dia sombong dengan kekayaannya, lalu dibenamkan oleh Allah, berikut kekayaannya, dan dikenang oleh orang sebagai kenangan yang buruk. Ya kenangan juga, cuma ya buruk. Wa inda Ibnu Hibban fi du'afa ala Jabir radhiyallahu anna Rasulullah ra'a rajulan naghasyan fa kharasa tsumma qala as'alu afiyah. Suatu saat Rasulullah melihat ya seorang lelaki, kemudian beliau sujud. Tsumma qala, katanya Naghasyan ini orang yang qasirul al-qasir dhaiful harkat naqisul khalq. Jadi cebol. Jadi Rasulullah itu pernah melihat orang kerdil. Ya. Kerdil itu kan apa itu? Gak ada masalah ya. Jadi orang-orang gede dia kecil. Kata orang sini apa tuh ya? Lupa namanya. Bukan, ada orang sini ngomong cebol sih kalau bahasa Indonesia ini. Saya lupa orang sini ngomong. Nah, suatu saat Rasulullah melihat orang itu, ya, kemudian beliau pun sujud. Ini kalau orang itu tahu tersinggungnya.
Artinya Rasulullah tidak diciptakan oleh Allah seperti itu. Sujud. Sumakal. Kemudian Rasulullah mengatakan pada orang itu, as'alallah afiyah. Mintakanlah afiat. Afiat itu kesehatan batin. Tubuhnya kan udah begitu fisiknya, ya, tidak mungkin bisa gede lagi kan. Mintalah afiat, kesehatan batin. Nah, itu. Kan sehat wal afiat kan. Sehat itu jasmani, afiat itu batin. Jadi ada orang yang sehat tapi tidak afiat, itu orang gila. Tawa-tawa sendiri, badannya sehat. Tapi ada orang yang afiat tidak sehat. Ya contohnya kita sesekali sakit, ngeringkuk aja diam, nggak gerak, itu kan? Itu tidak afiat, tidak sehat, tapi afiat. Wa nughashi aqsir. Qala Mundhiri wa qad jaa hadits saja syukri min hadits Bara bi isnad sahih wa min hadits Ka'ab bin Malik wa ghairi dzalik. Jadi hadis-hadis tentang sujud syukur ini sahih. Yang keempat, yaftakiru asyukru, sujud syukur ila syurut salah. Sujud syukur ini membutuhkan syarat-syarat salat. Wa hukmu fi sifat wa ghairiha hukmu sujud tilawah. Sama dengan sujud tilawah. Jadi apa yang dimaksudkan syarat dan ketentuannya sama dengan syarat sujud salat. Berarti butuh wudu. Nah, tapi kalau menurut saya tidak ada dalilnya. Ya, karena sujud syukur itu spontanitas. Seperti pemain-pemain kita sepak bola itu kalau gol itu dia sujud. Ya, kelihatan dari agamanya dari gitu kan. Kalau yang palangis ya pakai palang. Kalau orang Islam sujud. Ya, kalau dia menang. Bab salat tatawu. Nah, sekarang salat sunnah. Bab salat sunnah. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dari Rabi'ah bin Ka'ab bin al-Aslami radhiyallahu an, qala lin nabiyyu. Suatu saat Nabi berkata, bersabda kepadaku, sal, mintalah. Faqultu as'aluka murafataka fil jannah. Jadi Rasulullah pernah berjumpa dengan seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, mintalah. Lalu sahabat itu menjawab, saya mohon bisa berdekatan denganmu ya Rasulullah. Pinter ini. Ya. Ajukan permohonan. Dia mintanya apa? Ya Rasulullah, saya kepengen tetap dekat denganmu. Ya kalau dekat mah udah dapat semuanya. Kan Rasulullah tidak mungkin masuk neraka mah. Dia nggak mengatakan tolong saya masukkan ke surga. Nggak begitu dia. Ya kan? Sebab masuk surga bisa jadi nggak berjumpa dengan Rasulullah karena levelnya berbeda. Rasulullah bagus, kita mengampar gitu kan. Bisa jadi begitu. Tapi ini jawabnya, saya ingin menemani ya Rasulullah, menemanimu, dekat denganmu, seperti dekatnya dia di dunia. Ya, itu pinter. Qala awa ghaira dzalik, yang lain, minta yang lain apa? Lalu aku menjawab, huwa dzaka, itu saja. Jadi minta apa, permintaannya nggak aneh-aneh, satu saja, kepengen menemanimu di surga, dekat denganmu. Udah dapat semua itu mah, ya kan? Dekat dengan orang yang populer jadi populer, ya kan? Dekat dengan orang kaya jadi kaya, dekat orang pinter jadi pinter, kan begitu? Dekat dengan penjual minyak wangi jadi wangi. Dekat dengan orang bau jadi bau gitu kan. Tergantung kedekatannya kepada siapa. Tuh, makanya kalau dekat kiai itu menang tuh. Saya kan begitu nyiasatin. Bagaimana itu makanan disebar
kesana kemari kan, pengen ini, pengen itu kan, tangannya harus panjang. Udah, paling gampang deket dengan kiai, semuanya dapat. Ya kan? Kalau orang pisang di sana, kue di sana, wah pengen pisang, pengen kue, nggak nyampe gitu. Udah, kalau deket kiai semuanya ada. Ya pisang, yang kue di depan, komplit. Ya kan? Dekat dengan Nabi semuanya dapat. Tuh, ini pinter nih sahabat. Kalau kita kira-kira apa ya? Pengen kaya kali ya. Mintalah, aku doakan untuk Allah, pada Allah. Pasti kita bikin kaya dong saya, mungkin. Fa'aini, apa jawaban Rasulullah? Fa'aini ala nafsika, maka tolonglah dirimu. Kalau itu menjadi keputusan keinginanmu, tolonglah dirimu. Dengan apa? Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi supaya dekat dengan Rasulullah, banyakin sujudnya. Apa sujudnya yang 2 jadi 3? Bukan maksudnya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Jadi ada ceritanya. Nih, ada ceritanya. Rabi'ah bin Malik ini kenapa mendapat tawaran dari Rasulullah? Minta apa? Ini dimuqaddimai oleh Rabi'ah ini dengan ngerewangi kepentingan Rasul. Katanya mau wudhu dibawain airnya, tongkatnya, gitu. Nggak ngomong apa-apa. Nah, Rasulullah baru nawarin. Itu namanya wasilah kan? Ya kan? Wattagu ilai wasilah. Kalau mau punya hajat harus ada muqaddimah dulu, jangan spontan minta gitu. Nah, ini rupanya dijalankan oleh Rabi'ah. Jadi setelah ngerewangi Rasul, apa permintaanmu? Karena omongan Rasul ini mustajab ini. Omongan Rasulullah itu sangat mujarab. Jadi diketahui betul oleh para sahabat. Sampai ada seorang istri Rasulullah itu, Ummu Salamah ya, itu punya anak namanya Anas yang suka merawikan hadis. Ya Rasulullah, jangan anak orang aja yang didoain nih, si kecil nih, tolong doain. Nah, itu didoakan 3. Semoga dia banyak hartanya, banyak umurnya, banyak anaknya. Tuh, didoakan 3. Jadilah Anas ini di kemudian hari sebagai orang paling tua di Madinah. Orang yang tertua. Umurnya kurang lebih 125-an gitu. Anas bin Malik ini. Sebab dia cerita di akhir menjelang hayatnya itu, beliau sudah tidak puasa lagi. Udah gak kuat. Jadi bayar fidyah. Terus dia orang terkaya. Yang ketiga, paling banyak anaknya. Saat kejadian taun, kematian yang beruntun ya, seperti COVID, tapi lebih berat sana taun. Karena dalam hitungan jam anak itu pada mati. Kurang lebih ada 40 anaknya meninggal. Jadi anak si Anas ini. Nah, jumlahnya jadi berapa? Anakmu berapa? Kata anak saya gitu. Sampai dia nggak hafal. Kata anak saya ada 100 lebih. Kata anak saya gitu. Oh, sama dengan petinggi di Banten ini. Ketika anaknya menghadap, siapa sih? Kula anak bapak. Iya ta. Mbok kira siapa? Disebut nang. Oh iya guys. Sampai anak sendiri nggak hafal. Saking banyak gitu. Nah itu. Jadi didoakan 3 ini nggak ada yang meleset. Ya, jadi doa Rasul itu sangat mustajab. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Rasulullah ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi apa kesimpulan hadis ini? Al-hatsu ala kasrati sujud. Hadis ini mengimbau kita agar memperbanyak sujud. Wa targhibu fihi, dan anjuran. Wal muradu as-sujud fi shalah. Yang dimaksud sujud di sini sujud salat, bukan sujud tilawah.
Kan sujud macam-macam, ada sujud syukur, sujud tilawah. Al hadis dalilun ala anna takhir sujud afdal min italatil qiyam. Hadis ini juga menjadi dalil banyak sujud lebih baik daripada lama berdiri. Jadi kalau kita dihadapkan pada yang sunnah, milih mana? Banyak rokaat atau sedikit tapi bacanya lama? Milih mana? Kita mau sholat nih. Lah menurut hadis ini lebih banyak rokaat. Ya kan durasinya mungkin sama. Kita punya waktu 1 jam buat sholat katanya. Pilih mana? Dibanyakin rokaatnya atau rokaatnya cuma sedikit tapi bacaannya panjang. Ya, cuma 3 rokaat contohnya. Tapi yang dibaca 1 juz dibagi 3 contohnya. Atau diirit sedikit-sedikit. Nah, dengan memperbanyak rokaat kan otomatis sujudnya banyak. Ya, bukan yang 2 jadi 10, bukan. Tetap aja 1 rokaat 2, 1 rokaat 2 itu. Wa huwa ahadul aqwal. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih diutamakan? Apakah memperbanyak rokaat dengan bacaan sedikit-sedikit, atau rokaatnya sedikit saja, bacaannya lama, panjang? Ya, mana? Itu terjadi khilaf. Hakau Turmudi wal Baghawi an Jamaah wa qala bi Ibnu Umar, yang mengatakan bahwa banyak rakaat itu lebih baik adalah Imam Turmudi, Baghawi, Ibnu Umar. Nah, pendapat yang kedua adalah mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i lebih baik rakaatnya sedikit tapi bacaannya panjang. Ya. Nah. Anna tatwil qiyam afdal, bahwa panjangnya bacaan itu lebih utama karena ada hadis yang dirawikan oleh Muslim, anna nabiyya qal, Nabi bersabda, afdalus salat tulul qunut. Rasulullah bersabda, sebaik-baik seutama-utama salat adalah yang panjang kunutnya. Kunut di sini berdiri, panjang bacaannya. Wal muradu bil qunut, yang dimaksud kunut di sini adalah qiyam, berdiri. Wali anna dzikral qiyam al qiraah. Nah, berdiri itu bukan berdiri melamun, tapi berdiri karena panjang bacaannya. Ya, untuk kita supaya bacaan bisa panjang dibaca saja. Kalau kita nggak punya hafalan yang panjang, ya dibaca saja, dibaca begitu. Nah, itu membuat kita lama. Wa dzikru sujud at-tasbih wal qiraatu afdal. Jadi mana yang lebih penting menurut Imam Syafi'i? Membaca Quran itu lebih baik daripada memperbanyak sujud. Ya, kata beliau. Li'anal mangkula anin nabi anakana yatawil qiyam aktsara min tawil sujud. Karena yang mangkul, berita yang sampai kepada kita dari Rasulullah, Rasulullah itu lama, kalau berdiri itu lama. Ya kan, pernah ada sahabat tuh sampai-sampai menginginkan berhenti nih, terus saja. Berhenti nih. Terus saja. Sampai saya pengen rasanya meninggalkan Rasulullah, saking pegelnya. Saking pegel berdiri, berhenti nih. Wasjud waktar, baca lagi bismillah. Dawa amat menggerutu kan, rasanya pengen meninggalkan. Kan, saking panjangnya. Ya, saya nggak bisa membayangkan itu. Bagaimana hafalan Rasulullah, ya, karena hafalan Rasulullah berbeda dengan hafalan kita. Kalau hafalan kita ini kan tartib mushaf, berurutan, surat Fatihah, Al-Baqarah, Al Imran, An-Nisa. Kalau Rasulullah kan turun ayat itu nggak sesuai dengan tertib mushaf, ngegandenginnya susah ini. Ya. Nah, untuk itulah malaikat Jibril senantiasa setahun sekali minimal itu melakukan kalibrasi hafalan Rasulullah. Takutnya salah taruh ayat. Oh, ini ayatnya bukan di sini, sana. Itu menurut saya kalau kita itu recok gitu. Wong kita tartib mushaf aja recok, bagaimana dengan
Surat yang pertama kali turun surat 96, bukan surat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika turun itu bukan turun seluruhnya, cuma 5 ayat. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Sudah sampai di situ. Turun ayat yang lain sebelah sono. Tuh. Sama dengan ini. Wa kulu washrabu, surat Al-Baqarah tentang puasa. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Oh, sudah waktu ya. Sampai jelas bagimu mana benang yang hitam, mana benang putih. Difahami secara vulgar oleh sahabat dengan beli benang hitam, benang putih, ditaruh di outdoor, di luar ruangan. Udah kelihatan belum mana yang hitam, mana yang putih? Belum, berarti masih makan. Dulu begitu, karena belum turun ayat minal fajr. Nah, kan ada tuh kata-kata minal fajr itu turunnya belakangan. Jadi mereka mengira itu taruh benang hitam, ugal apa? Igal ya. Kan ada tuh yang di kepala orang Arab tuh. Di atas ini yang bundar tuh. Ya, dia taruh 2, yang benang, yang hitam sama yang putih. Orang suruh ngelihat. Udah kelihatan belum? Belum, makan. Sampai siang lah kita lihat itu. Maka kemudian ayat turun yang dimaksud itu bukan benang, bukan benda, tapi fajar. Oh, di langit. Baru paham. Jadi ayat minal fajar itu terlambat datangnya. Sujud tilawah nggak perlu menghadap kiblat. Tapi kalau sholat kan memang nggak mungkin nggak menghadap kiblat kan. Maksudnya kalau di luar sholat ya. Ya di luar sholat tuh sujud aja. Tapi kalau bisa menghadap kiblat. Persoalannya kan belum tentu kita tahu. Lagi baca nih, masa cari-cari, waduh, kiblatnya mana? Kan nggak usah begitu. Kalau kita udah tahu ya ngadap. Sunnahnya ngadap kiblat. Tapi kalau kita nggak tahu, tidak usah memaksakan diri cari arah kiblat. Begitu juga sujud syukur. Ketika kita mendapat berita spontan, kita sujud. Mang, kiblatnya mana ya? Nggak usah begitu. Tapi kalau kita tahu, bagusnya ngadep sana. Gitu Pak. Sudah? Ada pertanyaan lain? Ya. Sujud syukur tidak ada bacaan khusus. Kata Syekh Utsaimin, jika tidak ada ketentuan khusus, maka kembali ke asal. Sama dengan ini. Seorang muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Kita nimbalinnya apa yang dengar nih? Kan tidak ada hadisnya. Kan kalau orang tuh sodakta wa barar, kan dulu mah begitu saya diajar. Anda benar, Anda baik gitu, kata si pendengar. Tapi kata Syekh Utsaimin tidak ada dalil tuh yang suruh baca begitu. Karena itu kembali kepada asal, tirukan. Tirukan muadzin ngomong apa, kecuali yang depannya ada hayya. Hayya 'alas shalah, itu baru la haula wala quwwata illa. Yang lain tidak ada pengecualian. Maka ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita timpali dengan as-salatu khairum minan naum. Gitu. Sama dengan tadi. Tidak ada petunjuk khusus, maka kembali kepada subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Gitu. Baik, demikian saudara kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mudah bersyukurnya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, tetap berkenan, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberikan berkah yang berlimpah, serta menakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.